kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Terry, Clarin, Fiska, Nova, dan juga Evo. Jadi di video ini kami akan membahas mengenai studi kasus angsuran PPh 25 dan PPh 29 final yang ditugaskan oleh dosen pengampu kami, Sir Albert Herlambang. Tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke studi kasusnya. Baik, perkenalkan nama saya Nova Terika, NIM 24101065. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu hitungan total angsuran PPh 25 selama 2024. Sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, saya akan menjelaskan sedikit apa itu PPh 25. PPh 25 yaitu pajak penghasilan pasar 25 yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak setiap bulan dalam tahun berjalan. Tujuan PPh 25 itu meringankan beban pajak dari tahunan menjadi cicilan bulanan agar wajib pajak tidak terberatkan saat melapor SPT tahunan. Oke, di sini saya akan masuk ke pertanyaan, yaitu PT Inovasi Bersama membayar angsuran PPh 25 sebesar 8 juta per bulan. Ini cara menjawab PPh 25 yaitu dengan kita mengkalikan 8 juta kali 12, yaitu hasilnya 96 juta. Kenapa harus dikalikan 12? Karena soal tersebut meminta selama 2024, yaitu 1 tahun berarti 12 bulan. Berarti PPh 25 yang harus dibayarkan oleh PT Inovasi Bersama yaitu 96 juta per tahun. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua yang akan dijelaskan oleh diri saya sendiri, yaitu Fiska dengan NIM 24101047 mengenai hitung PPh 29 kurang atau lebih bayar. Nah, sebelum masuk ke pembahasan soal tersebut, saya akan menjelaskan sedikit tentang PPh 29. Jadi, apa sih PPh 29 itu? PPh 29 adalah pajak penghasilan yang harus dibayar saat laporan SPD tahunan kalau ternyata jumlah pajak angsuran atau PPh 25 yang sudah dibayar selama setahun lebih kecil daripada pajak yang seharusnya dibayar atau pajak terutang. Nah, singkatnya PPh 29 itu adalah pajak terutang dikurangi dengan angsuran PPh 25. Jika hasilnya negatif berarti lebih bayar, dan jika hasilnya positif berarti kurang bayar. Nah, dari soal tersebut bisa kita lihat bahwa pajak yang seharusnya itu adalah 110 juta dan angsuran PPh 25 yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, Nova, itu adalah berjumlah 96 juta. Nah, maka langsung aja kita kurangi, yaitu 110 juta dikurangi dengan 96 juta, maka hasilnya adalah 14 juta. Jadi kesimpulannya itu PT Inovasi Bersama masih kurang bayar pajak sebesar 14 juta, dan itu yang harus dibayar saat laporan SPD tahunan 2025. Nah, jadi ada pertanyaan, kalau pelaporan SPT tahunan itu telat 2 bulan, itu apa akibatnya ya? Yang namanya keterlambatan itu pasti ada konsekuensinya dong. Konsekuensinya itu ada 2. Yang pertama itu denda administratif sebanyak 1 juta dan sanksi bunga sebanyak 2% per bulannya. Nah, jadi perhitungannya itu gimana? Jadi ini, PPh 29 yang sebelumnya sudah hitung yaitu sebanyak 14 juta dikalikan dengan 2%, yaitu sanksi bunga dikalikan lagi dengan 2 bulan. Habis itu ditambahkan dengan denda administratif sebanyak 1 juta. Jadi total denda yang harus dibayar itu adalah Rp1.560.000. Halo, nama saya Eiffel, NIM 241010-232. Untuk simulasi pengisian SPT, maka secara deskriptif sebagai berikut. Laba kena pajak 480 juta, PPh terutang 110 juta, kredit pajak atau PPh 25 96 juta, PPh kurang bayar atau PPh 29 14 juta, denda keterlambatan 1 juta, bunga keterlambatan 560.000, sehingga total yang harus disetorkan saat pelaporan SPT adalah 15.560.000. Setelah mendengarkan penjelasan teman-teman saya, pastikan angsuran tepat waktu dan laporkan SPT sebelum jatuh tempo agar terhindar dari sanksi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.